adalah alumni UGM. Bagaimana menganalisanya, Prof? Ya, yang pertama tadi kalau dihubungkan dengan laporan Jokowi yang terkait dengan dugaan ijazah palsu yang dianggap sebagai fitnah dan seterusnya itu tadi. Nah, ini saya mencoba membandingkan dua hal ya. Yang pertama dari statement dari Rektoriat dan Dekanat ya tentu saja. Dan yang kedua adalah statement dari kepolisian yang menerima laporan itu, yang telah melakukan pemeriksaan. Saya minta maaf ya, saya membaca bolak-balik, mencoba melihat bolak-balik lagi. Untuk statement yang terakhir ini, pihak Rektoriat tidak pernah menunjukkan dokumen ijazahnya, fotokopinya, atau sejenisnya. Karena legalisir pasti ada, disimpan satu di dalamnya. Legalisirnya seperti apa? Ini ya, mestinya pada saat buat statement Jokowi itu adalah lulusan UGM, lulusan tahun sekian, ini loh ijazahnya. Itu nggak ada. Ya. Berarti ini tidak berdasarkan dokumen otentiknya yang menyatakan bahwa itu ada, meskipun pada saat ada itu karena ijazah dikeluarkan hanya untuk yang bersangkutan. Yang arsipnya itu ditunjukkan mestinya gitu, atau fotokopi yang dilegalisirnya. Yang kedua, kalau kita baca dari Kepolisian Republik Indonesia, hasilnya juga sama, membuat pernyataan-pernyataan dikatakan itu asli dan seterusnya, tapi tidak menunjukkan ijazah aslinya. Jadi dua instansi yang memeriksa yang ini, dua-duanya tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya Jokowi itu yang mana gitu. Di Rektoriat tadi, yang saya baca statement Ibu Rektor itu ternyata juga nggak menunjukkan sama sekali. Ini kan dunia akademik, dunia ilmiah, kan mestinya cukup aja kalau misalnya karena ijazah dikeluarkan hanya satu, maka arsip atau sebut saja itu namanya adalah fotokopi yang dilegalisir dan seterusnya, mestinya ada di situ. Ini loh fotokopi yang dilegalisir. Itu nggak ada sama sekali. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah sebagai pengkaji ini, kemarin dulu sudah pernah saya membuat pandangan juga terkait dengan masalah ini adalah, jadi dua-duanya itu berlandaskan pada tidak pada dokumen aslinya. Kalau tidak berdasarkan dokumen aslinya, menurut pendapat saya tetap diragukan ya. Kalau tadi ada fotokopi legalisir, ada dokumen aslinya, nilai ada dokumen aslinya ditunjukkan begitu, publik barangkali statement seorang akademisi rektor adalah berdasarkan fakta ilmiah yang ada dokumennya. Karena ini tidak ada, saya kira kalau yang lain juga akan mempersoalkan ya wajar juga. Ini benar atau tidak? Nah, sekarang pertanyaannya, terlapor juga sama juga begitu. Ini benar atau tidak? Malah justru dianggap sebagai membuat pernyataan yang memprosesnya. Tapi sebenarnya tidak perlu khawatir karena tetap aja di pengadilan nanti atau di kepolisian harus ada dokumen aslinya. Ya, kalau nggak ada dokumen aslinya berarti nggak ada bandingannya bahwa itu asli atau tidak. Soal dokumen asli ini, Prof, ada pernyataan juga dari Rektor UGM ini kan menyebut bahwa ijazah ini sudah di tangan Jokowi sendiri, jadi sudah menjadi tanggung jawab dari pemilik ijazah tersebut. Itu bagaimana? Ya, tadi sudah saya sampaikan ijazah cuma satu. Tapi begitu dikeluarkan dia kan ada legalisirnya. Nah, dokumen legalisir itu pasti ada. Dunia akademik universitas pasti akan menyimpan. Kalau hari ini ya dokumen elektronik tentu saja sudah dimasukkan secara sistematik begitu. Mestinya harus ada ya. Karena ini menjadi polemik nasional dalam konteks karena Jokowi adalah menjabat sebagai presiden gitu. Jadi tidak boleh, kalau tadi dikatakan bahwa seolah-olah dia, oh ini rahasia pribadi. Bukan masuk rahasia pribadi atau dokumen privat yang tidak boleh publikasi. Kalau seorang itu sudah menjabat publik, maka dokumen publiknya tetap itu menjadi milik publik. Artinya publik berhak untuk tahu dan mengetahui dokumen aslinya itu seperti apa, begitu. Jadi bagaimana pembuktian dari keaslian ijazah ini jika tadi Prof mengatakan kedua instansi ini sama-sama tidak menunjukkan baik legalisir, bukti fotokopi ataupun dokumen yang otentik lah, Prof? Ya, saya kira kita sudah pada saat yang hampir bersamaan kita ada sampling ya, sampling kasus yang ada di Universitas Indonesia. Ini sampling aja, contoh perbandingan aja. Ketika ada seorang kandidat lulus doktor diragukan, ya, pada saat itu diragukan kelulusannya, proses pembentukannya, proses pengujiannya dan seterusnya itu, maka itu diselesaikan dengan cara akademik, ya. Saya kira bagus sekali itu. Apa cara akademik itu? Akhirnya dibentuk oleh tim namanya ya Dewan Profesor lah, gitu, untuk melakukan pengujian terhadap proses pendidikan yang bersangkutan sampai memperoleh gelar doktor, ya.
Dan akhirnya benar diproses dan seterusnya oleh Dewan Dokter tadi, dan hasilnya menyatakan diragukan dan seterusnya. Maka muncullah surat-surat yang isinya adalah peringatan kepada pembimbingnya dan seterusnya, kalau tidak salah seperti itu gambarannya. Ya. Jadi ini menurut pendapat saya dari pihak UGM juga sama. Ini levelnya sudah rektor dan dekanat ya. Kalau sudah levelnya rektor dan dekanat, semestinya Dewan Guru Besar, karena itu masih ada keraguan tadi, saya ingin sampaikan, ini masalah itu masuk ranah pidana di kepolisian, mestinya Dewan Guru Besar akan turun tangan untuk melakukan pemeriksaan, namanya adalah identifikasi atau verifikasi terhadap pernyataan rektor tadi, benar atau tidak benar ya, prinsipnya itu ya, benar atau tidak benar dengan alat bukti yang ilmiah dalam satu konteks. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Indonesia Maju. Nah teman-teman semua, di mana kita melihat tadi cuplikan video yang sangat begitu menarik, di mana Jokowi dan Ova Emilia ketar-ketir melihat mantan lulusan UGM berkumpul untuk membongkar kebenaran atau kepalsuan ijazahnya Pak Jokowi ini. Nah, di mana kita mengetahui bahwa Pak Jokowi ini bukan lulusan UGM. Teman-teman, seperti apa tanggapan-tanggapan masyarakat atau netizen kita di bawah ini? Mari kita bahas bersama. Nah, teman-teman, di sini dikatakan dalam sebuah tanggapan, Ova bersengkongkol ini, nah, perlu diusut semua, sudah tidak takut akan Tuhan. Nah, kebohongan seakan menjadi kebenaran. Nah, teman-teman semua, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Nah, tapi Tuhan Maha mengetahui segalanya. Nah, ijazah asli dari kampus terkenal di Indonesia harusnya ditunjukkan dengan rasa bangga. Nah, teman-teman, di sini kita melihat ada orang takut atau tidak mau diperlihatkan ijazahnya. Nah, itu suatu pertanyaan bagi kita dan pertanyaan itu suatu pertanyaan bagi kita dan seluruh masyarakat bertanya-tanya kenapa bisa begitu. Nah, teman-teman semua, di mana ijazah Pak Jokowi ini memang palsu, pendustaan negara lah, sudahlah orang tua tidak kuliah. Nah, tetapi kok tidak dapat ijazah, dapatnya mungkin Tuku sama Ova. Nah, bisa dibilang persengkokolan mereka antara Ova Emilia dengan Pak Jokowi ini. Nah, semua karena dilindungi Sigit. Nah, karena untuk membuktikan asli palsunya mudah banget. Andi Azwan, Ade Gogon, dan Ade Armando. Nah, segera proses, dia yang menghalangi penyidik dan bikin gaduh negara ini. Nah, apakah mungkin negara secara hukum menyatakan bahwa ijazah Jokowi ini palsu? Nah, karena negara berani menyatakan palsu, bangsa ini sangat malu karena telah bersejarah pernah mempunyai presiden yang mempunyai ijazah palsu. Nah, teman-teman, mengapa berarti negara ini membohongi rakyat selama 2 periode. Nah, jelas-jelas Pak Joko Widodo ini tidak pernah kuliah di Universitas Kehutanan. Nah, kuliah tak lanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi, teman-teman ya. Yang membela Jokowi bagaimana menunjukkan ijazahnya. Nah, ijazahnya tidak bisa terbongkar, ijazahnya takut kebongkar atau takut dilihat semua masyarakat kepalsuannya tersebut itu, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, pengamatan tidak pandai berpolitik. Nah, tetapi rektor nggak menunjukkan ijazahnya itu. Nah, menyesal Sandi kasih tunjuk ijazah palsu Jokowi ini. Nah, ternyata bisa diselidiki ahli satu persatu akan ketahuan keasliannya ini. Nah, pecah dan proses hukum semua yang terlibat jika terbukti asli ijazah Jokowi ini. Nah, jelas-jelas dua instansi sama-sama menutupi kepalsuan ijazah Jokowi ini. Nah, maka jika semuanya dinyatakan ijazah palsu, nah, selain Jokowi juga kejeret hukum juga keduanya ikut tanggung akibatnya. Nah, karena
satu angkatan juga harus ada hal yang menunjukkan mahasiswa yang disebut dalam surat tersebut. Nah, ini artinya dinyatakan lulusan dan layak sudah wisuda. Nah, teman-teman, ayo pejabat-pejabat UGM atau yang lulus dan benar, tetap bela kebenaran untuk kampus kerakyatan, kampus perintis 1. Ayo Bapak Ibu semua, mari bongkar semua kepalsuan tersebut. Nah, teman-teman, dimana kita melihat cuman Presiden dan Kapolri yang tidak bisa selesaikan soal ijazah Jokowi ini. Nah, teman-teman, kita di dalam situ kita bertanya-tanya kenapa sangat sekali sulit. Nah, demikianlah jalan hidup semua orang yang tamak. Nah, yang akan laba haram ketamakan itu akan mencabut nyawanya sendiri. Nah, teman-teman, bisa jadi mantan rektor UGM ini yang telah korupsi bermusibah melanggar hukum harusnya dipenjara karena bukan cuma mencemarkan nama baik UGM di universitas lain juga di negara, tapi ini nilai sistem pengurusan institusi disebut sangat dipandang rendah oleh masyarakat. Nah, kenapa bisa korupsi? Bermain di pendidikan tinggi yang sepatutnya melahirkan para cendekiawan, cerdas dan bermoral tinggi yang bisa suatu saat menjadi pemimpin, bukan raja tukang tipu dan raja korupsi bersama antek-anteknya. Nah, semoga saja teman-teman ya tidak ada lagi kedepannya hal-hal kayak gini seperti ini. Nah, teman-teman, UGM masa ijazahnya almarhum Hari Mulyono dianggap ijazah Jokowi. UGM putus urat malunya. Nah, skripsi dan ijazah tampilkan Jokowi, maka semua isu atau semua yang bilang kepalsuan ijazah Pak Jokowi akan segera dipenjara. Nah, rakyat disuruh taat hukum, tetapi sekelas UGM berkomplotan merusak tatanan hukum. Nah, bagaimana Ibu Ova Omelia suruh ikut kerja ke Jokowi aja juga kerja di UGM. Nah, pembohong selalu bingung yang akan dilakukannya. Nah, di depan publik gerak bahasa tubuh dan publik itulah bukti yang muncul dari Jokowi. Nah, bukan ijazahnya sebagai bukti. Menteri ini rektor juga terlibat pembohong publik. Nah, bisa dibilang telah bersengkongkol untuk menyembunyikan kepalsuan ijazahnya Pak Joko Widodo. Nah, jika memang benar ijazah asli Jokowi ini, maka bukalah ijazah aslinya biar moto pendidikan nasional ini sangat bagus dan bisa balik nama seperti di masa-masa lalu. Nah, sudah jelas Jokowi tidak punya ijazah UGM. Statementnya Rektor UGM Ova Amelia hanya rekayasa menutupi kebohongan Jokowi selama ini. Teman-teman, mereka sudah terlanjur menyatakan ijazah Jokowi ini asli. Nah, kalau ditarik pasti ada konsekuensi hukumnya. Maka mereka mati-matian menyatakan asli walaupun sudah nyata palsu. Mana ada ijazah pakai kacamata di tahun 80-an. Nah, jangan karena dia presiden teruslah semua hal yang selalu salah malah dibenarkan. Nah, teman-teman, dimana kita melihat aksi video ini tadi ya, satu persatu atau perlahan semua kepalsuan atau persengkokolan antara Jokowi dan Ova Amelia ini semua perlahan terbongkar. Nah, teman-teman semua, mari kita bersama-sama untuk berdoa bersama atau bertukar pikiran di bawah kolom komentar ini. Nah, berikan tanggapan Anda di bawah komentar ini, teman-temannya. Bagaimana menurut kamu mengenai ijazah Pak Jokowi ini? Nah, teman-teman semua, sekian channel kita hari ini. Salam NKRI, harga mati.